Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama Bapak Marvin. Dan Pak Marvin pada hari ini yang akan mengajarkan cerita tentang firman Tuhan pada kita semua di kelas minggu sore hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih senantiasa memberikan kita firman Tuhan supaya kita boleh mengenal Tuhan, mengenal siapakah Tuhan itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu yang lalu Bapak Joshua sudah membahas satu tema tentang mengenal Allah, yaitu mengenai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur kita boleh membahas pelajaran tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan pada hari ini, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Marvin akan membahas satu tema tentang sekolah minggu, yaitu Allah pemelihara hidup kita. Allah yang menyediakan segala sesuatu hal yang kita butuhkan. Allah penyedia. Bahasa Inggrisnya adalah God the Provider. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak, mari Bapak undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semua anak-anak tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada sore hari ini. Kami mau sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh mengenal siapakah Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami bisa duduk dengan tenang. Kami bisa mengerti pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami juga boleh semakin mengenal Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau supaya Tuhan menolong kami, memberikan pengenalan akan Tuhan sendiri. Berkatilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Bapak Marvin akan menceritakan cerita firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-19. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-19. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 itu ada seorang bapak dan seorang anak. Seorang bapak ini bernama Bapak Abraham. Bapak siapa anak-anak? Abraham. Dan anaknya Bapak Abraham yaitu adalah bernama Ishak. Siapa anak-anak? Ishak. Nah, Pak Marvin sekarang mau menjelaskan dulu siapakah Bapak Abraham dan Ishak itu. Nah, Bapak Abraham, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham ini adalah seorang bapak yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan suatu perintah di mana Tuhan akan memberkati Bapak Abraham. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perintah apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham ini? Yaitu perintahnya adalah Bapak Abraham harus pindah rumah. Dari mana ke mana? Alkitab mencatat bahwa Bapak Abraham pindah dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Bapak Abraham, istri, pembantu-pembantunya, keluarganya harus pergi ke tanah mana? Tanah Kanaan. Nah, Bapak Abraham diberikan tugas yang begitu penting oleh Tuhan. Bapak Abraham diberikan panggilan oleh Tuhan untuk pindah rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, akhirnya Bapak Abraham mulai taat kepada Tuhan. Dia mulai pelan-pelan melakukan perjalanan. Nah, anak-anak, perjalanan dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan ini sangat panjang dan sangat sulit. Ingat anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Abraham itu hidup ribuan tahun yang lalu sebelum kita. Bapak Abraham hidup belum ada lampu, belum ada listrik.
Zaman itu belum ada teknologi yang canggih, belum ada mobil, belum ada motor, dan lain-lain. Maka waktu melakukan perjalanan ke pindah rumah itu, Bapak Abraham harus melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat melelahkan. Bisa capek, bahkan resikonya Bapak Abraham bisa kehilangan nyawa karena perjalanan yang sulit dan panjang itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Abraham tetap mau taat kepada Tuhan. Akhirnya sekeluarga Bapak Abraham mulai melakukan perjalanan, lalu tibalah Bapak Abraham di kota Haran. Nah, di kota Haran Bapak Abraham tinggal di sana. Nah, pada waktu itu anak-anak, Bapak Abraham itu adalah dari keluarga yang cukup kaya. Ya, Bapak Abraham memiliki semua hal, ya, punya rumah, punya pembantu, punya keluarga, punya istri, punya ternak, hewan-hewan yang begitu banyak, kambing domba, dan juga ada ladang. Nah, Bapak Abraham orang yang kaya. Tetapi waktu kita melihat segala kepemilikan Bapak Abraham, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Bapak Abraham. Yaitu apa, anak-anak? Yaitu Bapak Abraham tidak punya anak. Waduh, semua sudah dimiliki, tapi Bapak Abraham tidak punya anak, tidak punya keturunan. Ini kasihan sekali Bapak Abraham ini. Tetapi ketika menjalani panggilan Tuhan, di situ Tuhan katakan bahwa Bapak Abraham akan menjadi seorang bapak. Berarti suatu hari nanti Bapak Abraham punya anak, lalu Bapak Abraham juga akan punya keturunan, punya cucu, punya cicit, dan Bapak Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, kemudian Bapak Abraham sedang di kota mana, anak-anak? Sedang di kota Haran. Di kota Haran itu mereka tinggal sejenak, dan Bapak Abraham punya papa, ya, punya ayah. Dan di kota Haran itu, papahnya Bapak Abraham meninggal. Dia mati, dan Bapak Abraham sangat sedih sekali. Karena papahnya yang sudah merawat dia harus mati. Nah, anak-anak, setelah papahnya mati, Bapak Abraham diberikan perintah yang jelas bahwa Bapak Abraham, kamu jangan lupa untuk pergi ke tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan Bapak Abraham dengan perintah yang jelas, kamu harus pindah rumah dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Bapak Abraham harus melanjutkan perjalanan, ya, meskipun papahnya sudah meninggal. Nah, anak-anak, akhirnya Bapak Abraham taat. Bapak Abraham diberikan perintah untuk pergi pindah rumah. Nah, ini adalah perintah yang sulit. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Pak Marvin mau tanya, di sini ada nggak anak-anak yang pernah pindah rumah? Ya, dari rumah yang satu dan pergi ke rumah yang lain. Wah, Pak Marvin pernah mengalami pindah rumah, anak-anak. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Banyak orang tidak mau pindah rumah. Karena apa, anak-anak? Karena repot, ya. Harus membereskan semua barang-barang. Harus membereskan buku-buku, harus membereskan baju-baju, peralatan-peralatan dapur, ya. Lalu ada TV, ada kulkas, lemari, kursi, meja, semuanya harus dibereskan. Terus dinaikkan ke mobil box, terus pulang pergi berapa kali untuk pindah rumah. Nah, makanya banyak orang tidak mau pindah rumah, kecuali karena memang harus pindah, anak-anak. Nah, itu adalah hal yang sulit. Bapak Abraham, meskipun hal itu sulit, Bapak Abraham mau taat. Ya, dia pindah rumah. Akhirnya, anak-anak, dari kota Haran, Bapak Abraham mulai berangkat menuju tanah Kanaan. Akhirnya, Bapak Abraham melewati kota Sikem. Ya, setelah di kota Sikem, Bapak Abraham lanjut lagi perjalanan dan menuju kota Betel. Dan selanjutnya, anak-anak, maju lagi dan dia tinggal di tanah Kanaan. Tetapi pada waktu itu tanah Kanaan itu ada kelaparan, sehingga banyak orang harus mengungsi. Dan negara yang kaya pada waktu itu yang menyediakan makanan adalah negara Mesir. Sehingga Bapak Abraham sekeluarga bersama istrinya, Ibu Sarah, dan para pembantunya pindah ke Mesir, tinggal di Mesir. Setelah kelaparan di tanah Kanaan reda, Bapak Abraham mulai lagi melanjutkan perjalanan
ke tanah Kanaan, tinggal di sana. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kenapa Bapak Abraham terus mau tinggal di Kanaan? Karena Bapak Abraham taat pada perintah Tuhan. Nah, suatu hari anak-anak, ketika Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Bapak Abraham, yaitu Bapak Abraham akan memperoleh seorang anak laki-laki dari istri Bapak Abraham, yaitu Ibu Sarah. Ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah akan memiliki anak pertamanya yang mereka peroleh pada umur Bapak Abraham 100 tahun dan Ibu Sarah 90 tahun. Bayangkan anak-anak, sudah kakek-kakek ya, sudah rambutnya putih, kulitnya keriput ya. Akhirnya mereka mendapatkan anak dari Tuhan dan mereka harus menamai anak itu sebagai nama anak Bapak Abraham. Siapa anak-anak? Yaitu Ishak. Akhirnya Ibu Sarah mengandung dan kemudian melahirkan Ishak di umur yang tua. Wah, menggendong bayi Ishak di umur yang sudah tua. Ini adalah hal yang sulit lagi. Tapi mereka percaya, mereka taat untuk memelihara anak ini. Nah, akhirnya anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menjadi sebuah keluarga kecil yang begitu indah yang tinggal di tanah Kanaan. Nah, kita bisa melihat anak-anak dari perjalanan Bapak Abraham dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah menyediakan segala hal yang mereka butuhkan. Tuhan sudah memelihara perjalanan mereka yang sangat panjang dan sangat sulit. Itu karena Tuhan adalah Maha Penyedia. Tuhan Maha Pemelihara dan Tuhan mengasihi Bapak Abraham sekeluarga. Nah, Tuhan adalah Allah yang baik yang memelihara kehidupan Bapak Abraham, dan Bapak percaya juga bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah bertahun-tahun, Ishak sekarang umurnya sudah hampir 20 tahun. Ya, sudah dewasa, sudah besar, sudah bukan anak sekolah minggu lagi. Nah, Ishak sudah besar, sudah hampir 20 tahun. Tiba-tiba suatu hari anak-anak, Tuhan ngomong lagi sama Bapak Abraham untuk memberikan sebuah perintah yang sulit lagi. Yaitu apa anak-anak? Bapak Abraham mendengar suara Tuhan. Ya, dari langit Bapak Abraham mendengar, dan dari suara itu mengatakan, "Abraham, Abraham." Wah, Bapak Abraham mendengar suara itu, dan Bapak Abraham tahu ini adalah suara Tuhan, bukan suara setan. Nah, akhirnya Bapak Abraham menjawab suara Tuhan ini dengan perkataan, "Ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar." Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Nah, mari Bapak akan bacakan perintah Tuhan kepada Bapak Abraham. Ini adalah perintah yang selanjutnya yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman Tuhan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bapak ulang ya, perintah yang baru yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal, yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, perintah Tuhan ini sebenarnya adalah ujian kepada Bapak Abraham. Perhatikan ya anak-anak, perintah Tuhan ini adalah ujian kepada Bapak Abraham. Ya, jadi Tuhan memberikan perintah yang kelihatannya mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin Bapak Abraham harus mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, kemudian harus menyembelih Ishak, kemudian membakar Ishak untuk menjadi persembahan untuk Tuhan.
Nah, biasanya anak-anak, orang zaman dulu, zamannya Abraham, itu mempersembahkan korban kepada Tuhan itu adalah domba, anak domba. Ya, jadi ada anak domba, binatang domba, disembelih, kemudian dibakar, itu jadi persembahan. Makanya, waktu Bapak Abraham mendengar perintah ini, Bapak Abraham kaget. Wah, kok yang jadi korban persembahan itu bukan anak domba, bukan domba, tetapi Ishak yang adalah manusia. Wah, begitu mendengar hal tersebut, Bapak Abraham kemudian coba belajar taat. Dan pada hari itu Bapak Abraham berpikir-pikir terus. Dan hari sudah menjelang malam. Bapak Abraham mau tidur, tapi bangun lagi. Mau tidur, bangun lagi. Kenapa anak-anak? Karena Bapak Abraham tidak bisa tenang pikirannya. Masa aku harus mempersembahkan Ishak? Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua pikirannya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ingat, Bapak Abraham sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan penyedia segala hal yang dia butuhkan. Tuhan adalah pemelihara. Maka dari itu, anak-anak, Bapak Abraham mencoba taat. Ya, baiklah. Meskipun perintah ini sulit, meskipun perintah ini berat, saya akan coba taat. Saya akan mentaati Tuhan. Nah, kemudian Bapak Abraham tidur, dan besok paginya anak-anak, Bapak Abraham bangun. Nah, kemudian besok paginya, menurut kalian, menurut anak-anak sekalian, kira-kira Bapak Abraham pergi nggak ke Gunung Moria? Atau tinggal saja di tanah Kanaan, nggak mau mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak? Wah, yang terjadi adalah Bapak Abraham menguatkan hatinya, dan akhirnya dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke Gunung Moria. Apa yang dilakukan Bapak Abraham, anak-anak? Bapak Abraham kemudian pada pagi hari itu, di hari itu, dia bangun tidur, dia berdoa, dia sarapan, sudah kenyang, dan akhirnya memanggil Ishak dan kedua pembantunya. Memanggil Ishak dan kedua pembantunya untuk siap-siap pergi ke Gunung Moria. Terus Bapak Abraham katakan ke pembantunya, tolong bawa keledai. Ya, tolong bawa keledai supaya aku bisa menaiki keledai itu. Karena waktu itu anak-anak, Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun lebih. Ishak sudah umur 20 tahun. Untuk naik gunung ke Gunung Moria, itu Bapak Abraham udah nggak kuat. Ya, Bapak Abraham bisa kecapean, ngos-ngosan, ya, kalau harus hiking, kalau harus naik gunung. Maka dari itu Bapak Abraham harus naik keledai. Anak-anak tahu keledai itu apa? Ya, keledai itu adalah binatang seperti kuda. Ya, binatang berkaki 4 yang punggungnya itu bisa dinaiki oleh orang. Nah, bedanya keledai dengan kuda adalah kuda itu lebih kuat, lebih besar, dan dia suka lari. Tapi keledai ini lebih lemah, meskipun dia bisa bawa orang dan jalannya males-malesan, ya, nggak pengen ngebut-ngebut, ya, jalannya pelan-pelan saja. Sehingga seringkali penunggang keledai itu pukul pantatnya keledai supaya ngebut dikit, ya, kok lama banget jalan, ya. Nah, itu keledai. Nah, Bapak Abraham punya keledai untuk perjalanan ke Gunung Moria. Bapak Abraham menyiapkan tempat duduk untuk di punggung keledai itu supaya dia bisa duduk dengan nyaman. Lalu yang kedua, Bapak Abraham mempersiapkan kayu-kayu bakar. Ya, selain keledai, Bapak Abraham juga menyiapkan kayu-kayu bakar, dan kayu-kayu itu harus dibelah dulu. Duk, ya, dengan kapak, dengan alat pemotong, duk, 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 supaya kayu-kayu itu semakin tipis sehingga bisa membakar korban bakaran. Kalau kayunya satu batang yang besar itu tidak bisa, itu sulit dibakar. Maka dipotong-potong dulu, terus kemudian yang membawanya adalah pembantu Abraham. Ya, jadi anak-anak, Bapak Abraham mulai pergi dari tanah Kanaan menuju Gunung Moria dengan 4 orang. Mereka mulai pergi bersama-sama. Akhirnya pada hari itu juga
mereka pergi dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan di Gunung Moria. Nah, pada hari yang pertama, akhirnya mereka mulai berjalan. Ya, berjalan. Bapak Abraham naik ke binatang apa, anak-anak? Naik binatang keledai, ya. Terus sampai siang hari panas terik, ya, melewati perjalanan ke Gunung Moria. Nah, pada waktu itu, wah, mereka kecapean. Bapak Abraham sudah ngos-ngosan. Istirahat. Istirahat yuk. Cari tempat teduh, ada pohon, kita duduk di sana siang hari, dan kemudian kita makan. Ayo, siapkan makanan. Ada daging sedikit, ada sayur-sayuran, ada sop. Yuk, kita makan berempat. Ya, kemudian mereka makan nyam, ya. Mereka makan dengan enak. Sudah tenaganya kembali kuat. Ya, perutnya sudah kenyang, sudah gendut dikit, ya. Mereka siap berangkat berjalan kembali ke Gunung Moria sampai sore hari, berjalan. Wah, ternyata anak-anak yang dikasih Tuhan, perjalanan dari tanah Kanaan menuju Gunung Moria itu memakan waktu itu selama 3 hari. Jadi sudah sore hari, mereka istirahat lagi, kemudian mereka makan malam lagi. Kemudian pada waktu itu di perjalanan itu gelap sekali. Mereka hanya menggunakan api, ya, kayu, di mana terus kayunya itu dibakar. Itu namanya obor. Ya, mereka pakai obor, terus mereka cari tempat untuk istirahat, untuk tidur. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada waktu itu gelap sekali, belum ada lampu, belum ada listrik, dan akhirnya mereka beristirahat, tidur di sana. Ya, ayo semua tidur. Semua akhirnya kemudian bobo. Ya, mereka tidur bersama-sama. Akhirnya anak-anak barulah masuk ke pagi hari yang baru. Pagi hari yang baru itu hari kedua. Ya, mereka langsung bangun di tempat yang sama, matahari bersinar terang, dan mereka mulai perjalanan kembali. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mereka memulai dengan doa, terus mereka mulai sarapan. Ya, terus berjalan lagi, menaiki Gunung Moria. Mereka terus berjalan. Ingat, Bapak Abraham sudah 100 tahun lebih. Ya, Bapak Abraham gak kuat, capek-capek, sudah ngos-ngosan. Ayo berhenti, istirahat dulu. Berhenti istirahat, sudah siang hari, makan lagi, tenaga kuat lagi, jalan lagi, sampai malam hari mereka tidur kembali. Ya, jadi mereka makan, istirahat, tidur di dalam perjalanan itu. Akhirnya hari kedua, anak-anak, mereka tidur kembali, ya. Yuk, semua tidur yuk. Pagi-pagi kembali, ini sudah hari ke-3, anak-anak. Nah, berarti anak-anak, ini sudah hari terakhir. Pagi-pagi mereka bangun, berdoa, kemudian sarapan, melanjutkan perjalanan kembali. Ayo, maju, kita jalan ke Gunung Moria. Sambil badan sudah capek, ya, sudah lelah. Tapi anak-anak, Tuhan senantiasa menyediakan hal yang mereka butuhkan. Makanan, minuman, keamanan, karena bisa saja ada binatang liar, ada ular, ya, bisa ada binatang buas, mereka bisa dirampok, tapi Tuhan senantiasa memelihara. Nah, suatu hari, pada suatu saat, pada waktu cerah, dan Bapak Abraham melanjutkan perjalanan, Bapak Abraham melihat suatu tempat di gunung tersebut, dan Bapak Abraham tahu bahwa itu adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oh, di sana Bapak Abraham melayangkan pandangannya, dan disitulah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu anak-anak, apa yang dilakukan Bapak Abraham? Yang dilakukan Bapak Abraham adalah mengatakan kepada 2 pembantunya, "Hai pembantu, kamu tinggal di sini ya. Jangan ikut naik ke atas, sebab yang akan pergi ke atas adalah hanya Bapak Abraham dan juga Ishak, anakku yang satu-satunya dan yang aku kasihi.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, akhirnya para pembantu itu tinggal bersama dengan keledai. Ya, mereka tinggal di bawah sedikit, dan kemudian Bapak Abraham akan pergi bersama dengan Ishak. Tapi anak-anak, Bapak Abraham menjanjikan satu hal yang luar biasa kepada para pembantunya. Yaitu apa, anak-anak? Bapak Abraham menjanjikan, "Hai pembantuku, kalian tunggu sampai aku dan Ishak kembali lagi ke sini setelah beribadah kepada Tuhan." Wah, Bapak Abraham punya iman ya anak-anak, bahwa ketika sudah memberikan persembahan korban, mereka akan kembali lagi bersama dengan para pembantu Bapak Abraham. Akhirnya Bapak Abraham mengambil pisau dan juga mengambil obor api dan kemudian mulai berjalan. Kemudian Ishak ya mengambil kayu bakar, dipanggul ya, kayu-kayu tersebut dipikul di pundaknya, dibawalah ke tempat persembahan tersebut. Nah, anak-anak, ini mulai perjalanan sedikit, kemudian di tengah jalan anak-anak, Ishak baru mulai bicara kepada Bapak Abraham. Dia, karena di dalam pikirannya Ishak, semua korban untuk peralatan perlengkapan korban persembahan sudah ada. Hanya ada satu yang belum, yaitu anak domba atau binatang domba yang dipersembahkan kepada Allah. Ishak bingung, semua sudah ada, pisau sudah ada, api sudah ada, kayu bakar sudah aku bawa di punggungku. Hanya satu yang kurang, yaitu domba. Terus Ishak bertanya kepada Bapak Abraham anak-anak dengan takut-takut, karena bedanya umur Ishak dan Bapak Abraham itu puluhan tahun ya. Terus Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham. Terus Bapak Abraham menjawab Ishak, "Ya anakku, yang satu-satunya dan yang aku kasihi." Terus Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, Pak Abraham, kita semua sudah mau mempersiapkan korban persembahan. Semuanya sudah ada. Pisau sudah ada, api sudah ada, kayu bakar sudah ada. Tapi di manakah anak domba yang akan kita persembahkan, Bapak Abraham? Terus Bapak Abraham jawab kepada Ishak, "Ishak, anakku yang tunggal, anakku yang satu-satunya, dan anakku yang kukasihi. Tenang saja, sebab Tuhan akan menyediakannya untuk kita semua. Tuhan akan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Ishak bingung, tetapi dia menjawab, "Oke, iya Pak Abraham." Dan akhirnya anak-anak, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke tempat persembahan itu. Setelah mereka sampai di Gunung Moria, di tempat persembahan itu anak-anak, akhirnya Bapak Abraham kemudian mencoba mempersiapkan segala sesuatu untuk korban persembahan itu. Bapak Abraham mulai menata batu-batu, ya, batu-batu ditata supaya korban persembahan itu bisa ditaruh di atasnya, menjadi seperti meja persembahan. Nah, batu-batu itu ditata lebih besar dari ukuran biasanya. Kenapa anak-anak? Karena yang mau dipersembahkan itu adalah siapa? Ishak. Nah, Ishak nggak tahu kalau dia mau dipersembahkan kepada Tuhan. Biasanya mereka kalau beribadah itu mempersembahkan anak domba atau binatang domba. Ya. Jadi ukurannya, mejanya itu lebih kecil, tetapi kok ini mejanya lebih besar, ya, bisa ditiduri manusia. Nah, Bapak Abraham diam saja. Dia nggak bilang-bilang ke Ishak. Dia buat meja persembahan lebih besar, batu-batu. Kemudian dia minta, Ishak berikan kayu bakar, tata di atasnya. Ya, meja persembahan itu ditata dengan kayu bakar. Nah, kemudian hal yang mengerikan terjadi anak-anak. Bapak Abraham kemudian memegang pundaknya Ishak, ya. Kemudian, Ishak anakku, diam ya. Terus kemudian Bapak Abraham mengambil tali, kemudian mengikatkan tali itu kepada Ishak, ya. Tangannya jadi terikat. Tali itu mengikat tubuhnya. Setelah ditali,
kemudian Bapak Abraham membaringkan Ishak. Ishak, kamu diam saja, kamu dibaringkan di meja persembahan. Wah, Bapak Abraham membaringkan Ishak di meja persembahan, kemudian Bapak Abraham sambil berdoa kepada Tuhan, dan Ishak tutup mata. Ya, Ishak menutup matanya, dia tidak mau melihat apa-apa. Ishak menutup matanya, kemudian Bapak Abraham mengambil sebuah pisau, anak-anak, ya, mengambil pisau dengan gemetar, ya, gemetar tangannya, tapi dia menguatkan tenaganya karena dia sudah tua. Dia akhirnya memegang pisau itu dengan kuat dan coba untuk menyembelih Ishak di lehernya supaya segera mati, kemudian bisa dipersembahkan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika Bapak Abraham mau menusukkan pisau itu ke lehernya Ishak? Tiba-tiba, anak-anak, ada suara Tuhan dari langit mengatakan, "Abraham, Abraham." Wah, Bapak Abraham berhenti, kemudian mendengarkan suara itu. "Bapak Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan Ishak. Sebab dengan begini, aku sudah tahu bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, yang tidak ragu-ragu mempersembahkan anakmu yang tunggal dan yang engkau kasih itu untuk Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau." Wah, setelah itu anak-anak, Bapak Abraham tidak jadi simpan pisaunya, dan kemudian Bapak Abraham diam sejenak. Kemudian dia mendengarkan suara kresek-kresek, ya, kresek-kresek. Bapak Abraham menoleh ke sana, dan kemudian Bapak Abraham melihat ternyata ada domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Ya, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar, sehingga Bapak Abraham kemudian dengan cepat-cepat mengambil domba tersebut, dibawa, diikat, ya, kemudian melepaskan ikatan Ishak. Ishak berdiri, kemudian mereka berdua menaruh domba jantan itu di meja persembahan, sudah diikat dan akhirnya dibakar, ya. Akhirnya domba jantan itulah yang dibakar, bukan Ishaknya, ya, anak-anak. Domba jantan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan Ishaknya. Wah, akhirnya mereka mempersembahkan, apinya sudah besar, dan akhirnya itu jadi persembahan. Mereka berdoa kepada Tuhan dan bersyukur. Nah, pada waktu itu anak-anak, Bapak Abraham menamakan tempat itu, tempat di mana Tuhan menyediakan domba jantan itu, dengan nama, disinilah Tuhan menyediakan. God the provider, Allah penyedia, ya. Dan sehingga tempat itu orang-orang tahu bahwa tempat itu adalah tempat di mana Allah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak di dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Wah, Bapak Abraham memeluk Ishak dengan sukacita. Ya, mereka bahagia dan mereka semakin mengenal Tuhan sebagai Allah yang penyedia segala hal yang mereka butuhkan untuk bisa hidup dan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya anak-anak, mereka pulang dengan bahagia, mereka bertemu dengan pembantu, Abraham naik keledainya lagi, dan akhirnya mereka kembali ke tanah Kanaan. Dan di sana, di Gunung Moria, Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan menjadi bangsa yang besar, Bapak Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, anak, cucu, cicit yang banyak, seperti bintang di langit, dan juga seperti pasir di tepi laut. Dan semua bangsa akan diberkati karena bangsa keturunan Bapak Abraham. Nah, akhirnya anak-anak, mereka semua pulang dengan sukacita, dan di perjalanan Tuhan juga lindungi sampai mereka pulang ke tanah Kanaan. Di situ kita bisa melihat Allah menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bisa hidup, untuk kebutuhan jasmani, dan juga untuk kebutuhan rohani mereka, sehingga mereka bisa beribadah kepada Tuhan.
Jadi anak-anak, Tuhan sudah memelihara mulai dari perjalanan Bapak Abraham dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Mulai dari Bapak Abraham memiliki anak di umur yang tua, mulai dari Bapak Abraham menjalani perjalanan 3 hari ke Gunung Moria, sampai mau mempersembahkan korban persembahan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Demikian juga anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan pun pasti menyediakan segala hal yang kita butuhkan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini, dan terutama untuk menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur anak-anak, kita boleh mengenal Tuhan sebagai Allah yang penyedia. Tuhan juga sudah menyediakan kebutuhan yang paling utama yang kita perlukan, yaitu keselamatan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yaitu melalui siapa anak-anak? Siapakah penyedia keselamatan itu bagi jiwa kita? Penyedia keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi jiwa kita yang sudah berdosa, sudah melawan Allah? Caranya adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan turun ke dunia, hidup di dunia. Kemudian dia harus menderita di umur yang ke-33,5 tahun. Dia naik ke Gunung Golgota dan dia sudah mempersembahkan diri menjadi korban pengampunan bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus dicambuk badannya, Yesus Kristus kemudian dimahkotai duri, semua badannya berdarah, dan tangannya dipaku di atas kayu salib, kakinya juga dipaku. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi kita semua. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan selamat, dan dia baru bisa beribadah kepada Tuhan. Baru bisa mengenal Tuhan yang benar. Di atas kayu salib, Yesus mati. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan bagi kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pelajaran pada sekolah minggu kita pada sore hari ini adalah Allah penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan jasmani kita, kehidupan badan kita, dan juga kehidupan rohani kita. Maka dari itu anak-anak, kita jangan takut, jangan khawatir. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan seperti Bapak Abraham mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita senantiasa hidup dengan baik, taat kepada Tuhan, dan juga kita boleh mengasihi keluarga kita di rumah. Apalagi saat-saat banyak penyakit ya saat ini. Kita harus di rumah, kita bisa belajar dengan baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yang kedua, kita juga bersyukur kalau Tuhan menyediakan segala hal yang kita butuhkan untuk kerohanian kita. Kita mau untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian kita juga mau mengisi hidup kita dengan terus mengenal Tuhan. Kita bersyukur kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan, meskipun di dalam kelas sekolah minggu kita pada saat hari ini kita tidak bisa ke gereja, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah kita. Maka dari itu anak-anak, kita bersyukur kalau Allah sudah memperkenalkan diri kepada kita sebagai Allah penyedia dan pemelihara bagi hidup kita. Semua tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan penyedia segala hal yang kami butuhkan untuk bisa hidup di dunia ini dan juga untuk beribadah kepada Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami yang kami butuhkan. Dan Tuhan juga sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan, untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami mau semakin mengenal Tuhan. Kami mau semakin mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan pelihara orang-orang di sekitar kami yang sedang sakit, yang sedang kekurangan. Kiranya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ikut sekolah minggu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.